Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kamu benci kepada seseorang, kalau kamu kesal kepada seseorang, bereskan dulu, ampuni dulu, ya. Karena Tuhan tidak akan menerima doa-doamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang paling saya syukuri dari Tuhan hanya satu, saya tidak bisa membenci. Yang ada kalau orang sudah bersalah seperti itu, di sini terus menangis. Saya hanya tetap bawakan dalam doa. Bapa, tolong dia. Rangkul dia Tuhan, rebut jiwanya. Saat ini dia sedang dilingkupi oleh kekecewaan. Tolong sadarkan dia Tuhan. Untuk apa kita tidak mengampuni? Kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Sekalipun seseorang itu bersalah atau besar kesalahannya kepada kita, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Karena firman berkata, barang siapa tidak mengampuni sesamanya manusia, maka Elohim pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kita buka dari Markus kalau tidak salah ya. Markus 11 itu. Kita baca dulu Markus pasal yang ke-11. Ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Cukup jelas firman Elohim. Bahkan di sini dikatakan, jika kita hendak berdiri untuk berdoa saja, belum lagi sebagai pendoa, berdoa untuk berdiri untuk berdoa saja, ya. Di sini Elohim berfirman, ampuni dulu. Sekiranya ada kesalahan, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kamu benci kepada seseorang, kalau kamu kesal kepada seseorang, bereskan dulu, ampuni dulu. Ya, karena Tuhan tidak akan menerima doa-doamu di saat engkau tidak bisa mengampuni sesamamu. Ya. Bagaimana engkau katakan engkau seorang pendoa? Bagaimana engkau katakan engkau seorang persekutuan, namun hatimu masih membenci sesamamu manusia? Ya. Engkau masih menyimpan kekecewaan. Apakah persekutuan yang engkau jalankan akan dikenan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak berkenan. Persekutuan-persekutuan yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Makanya harus dikoreksi hati. Sebelum engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sekalipun seseorang itu bersalah kepadamu, sehingga engkau dibuatnya jengkel atau kecewa, ampuni dulu. Kalau belum mengampuni, maka ingatlah. Apakah engkau tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah, semua orang telah berbuat dosa. Kalau engkau mengatakan engkau tidak pernah berbuat salah, ya, maka firman ini sudah salah mencatat itu. Jadi jikalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu manusia, maka Bapamu yang di sorga juga, ya, tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekalipun kesalahanmu tadi tidak kepada orang yang sedang kamu benci. Jadi kesalahanmu kepada orang lain itu atau kepada Tuhan itu pun tidak akan Tuhan ampuni. Itu pentingnya kita bercermin. Itu pentingnya kita benar-benar meremahkan firman ini. Bukan hanya numpang lewat. Dunia ini dipakai untuk mengecewakan kita. Tetapi kita harus teruji dan tahan uji. Memangnya siapa yang akan dipakai untuk menguji kita? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Namun bukan berarti jikalau seseorang itu benar-benar membuatmu kesal atau kecewa, engkau pun memelihara kekecewaan dan kebencian hatimu. Ya.
Jadi ampuni sesamamu. Ya. Ampuni. Ingat, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni sesama kita. Karena apa? Tuhan datang oleh karena kasih-Nya mengampuni dosa saudara dan saya. Siapa kita harus menuntut orang lain untuk benar-benar bertekuk lutut di kaki kita? Siapa kita? Namun biarlah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yeah. Jadi kalau engkau katakan engkau seorang pendoa, tetapi masih ada kebencianmu terhadap orang lain, ingat, engkau tidak dikenan oleh Tuhan. Bahkan itu hanya melukai hati Tuhan. Ya, Elohim itu akan memalingkan wajahnya daripadamu. Tidak akan didengarnya. Tidak akan. Jadi siapapun yang kau anggap melukai hatimu, ampuni. Di saat saya membaca ayat ini, ya, sama seperti kejadian saya beberapa waktu lalu waktu ke Jawa. Seharusnya saya yang sakit hati. Ya. Karena saya yang merasa direndahkan, saya yang merasa kecewa. Tetapi apa saya ingat, tidak pantas bagiku untuk kecewa. Lagian untuk apa aku kecewa? Karena memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya. Bahkan aku berusaha untuk berdamai. Tetapi lihat bagaimana di 2 Timotius itu dikatakannya, manusia tidak mau berdamai. Jadi kalau orang yang tidak mau berdamai, ya, ini adalah orang yang masuk ke dalam keadaan manusia pada akhir zaman, ya, tidak mau berdamai. Jadi ini semua harus kita jauhkan. Keadaan manusia di akhir zaman ini sebagai anak-anak Elohim kita harus jauhkan, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ngapain kita harus menjelek-jelekkan orang? Ya, ngapain? Kalau engkau kecewa dengan seseorang, ngapain harus menghasut orang lain untuk membenci atau menjauhi orang tersebut? Jangan, itu bukan koridor kita, itu bukan bagian kita. Karena tanpa saudara sadari, dengan saudara menghasut orang lain untuk meragukan seseorang atau untuk menjauhi seseorang yang bahkan tidak bersalah kepadanya, di sana kita telah melakukan kejahatan karena telah memisahkan umat Tuhan. Ya. Celakalah orang yang menyesatkan dan celakalah orang yang disesatkan. Ya. Yahusua aja datang untuk mempersatukan kaum Yahudi dengan non-Yahudi. Siapa kita? Harus menghasut orang lain untuk menjauhi sesama. Hati-hati ini. Ya. Jangan pernah melakukan dosa seperti itu. Kalau memang engkau sakit hati kepada orang lain, ya, gak usah ajak kawanmu untuk ikut. Tidak suka kepadanya, jangan. Ya. Di sana kita sudah menjadi musuh Elohim. Karena dia datang sebagai pemersatu. Kenapa saudara datang sebagai pemisah? Berarti siapa? Musuh Elohim. Ya. Jangan menjadi musuh Elohim dengan apa? Menghasut orang lain untuk membenci orang yang sedang kamu benci. Ya. Jangan pernah menjadi musuh Elohim dengan menghasut orang lain untuk meragukan atau menjauhi orang yang kamu ragukan. Di dalamnya ada roh Tuhan. Ya, jangan. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Ya, ini banyak. Mereka tidak bisa mengekang dirinya. Ya. Kalau sudah mau marah saja, marahnya keluar saja. Ya, tidak ada sangkal diri. Ya. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan ibadah itu. Kekuatan ibadah itu untuk apa? Merubah karakter kita. Ya. Nah, pada hakikatnya orang tadi, ya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Jadi jangan pernah bersekutu dengan orang yang sulit untuk sangkal diri. Ya.
Jadi tim doa juga harus diperiksa timnya. Saya sampaikan kepada saudara, jikalau saudara membentuk tim doa, bukan perkara banyaknya jumlah orang yang berdoa. Ya. Kalaupun engkau berkumpul berpuluh-puluh orang, ya, namun ada seorang di dalam yang keras hati yang tidak mau dibentuk, ya, maka jangan biarkan dia satu tim dalam tim sebagai pendoa. Nggak bisa. Karena apa? Impartasi roh. Jadi hati-hati. Makanya kenali dari buahnya. Ini pendoa loh. Ya, pendoa itu adalah penopang. Ya, pendoa itu adalah orang-orang yang menopang bangsa, orang-orang yang menopang dunia ini bermohon kepada Tuhan. Ya, agar kiranya dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala kesusahan. Nah, siapa yang layak dikatakan sebagai pendoa? Mereka yang tulus hatinya. Mereka yang hidupnya mau dibentuk, mau diperbaharui menjadi manusia baru, hari lepas hari diperbaharui. Pengampunan pasti besar dalam dirinya. Kalau dia dikatakan sebagai pendoa namun tidak ada pengampunan, jangan pernah izinkan orang seperti ini ikut dalam persekutuanmu. Engkau pun harus tegas untuk menegurnya. Karena impartasi yang akan dibawakannya dalam tim doa saudara. Ya, jadi hati-hati. Bagus saudara 2-3 orang, tetapi benar-benar menyatu di dalam roh Elohim dan sama-sama orang yang tulus hatinya. Ya, daripada engkau berpuluh-puluh orang. Namun ini masih perlu dikikis ya. Karena saya lihat tim doa ya, banyak ya, jaringan-jaringan doa di Indonesia banyak itu yang hanya seperti komunitas. Yang sesungguhnya kan mereka harus punya tugas khusus untuk mendoakan bangsa, ya. Jadi hanya komunitas beramai-ramai. Bukan seperti ini yang Tuhan mau. Satu orang saja pun. Yang penting benar, karena doa orang benar besar kuasanya. Untuk apa saudara berkumpul-kumpul? Satu contoh, membuat jaringan doa wanita, tetapi di dalamnya berkumpul puluhan orang, tetapi ujung-ujungnya apa? Menggosip, ya. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang membangun. Saya pernah mengikuti seperti ini, ya. Bahkan ngerinya di jaringan doa wanita ini saling sikut. Akhirnya saya, oh Tuhan, kalau engkau tidak berkenan, sudah keluarkan saya dari sini bagaimanapun caranya. Ya, benar dikeluarkan. Melalui apa? Saya dikeluarkan dari grup. Karena apa? Saya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, lagi-lagi, ya, sering sekali saya menjadi musuh seseorang hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Dan saudara juga jangan mengklaim, oh berarti bukan dari Tuhan. Buktinya kok dijadikan musuh. Wow, jangan salah menilai. Ya namanya teguran, pesannya keras toh. Ya. Jadi bukan berarti karena saudara tidak damai sejahtera, saudara mengklaim itu tidak dari Tuhan. Siapa yang damai sejahtera mendengar teguran? Ya. Dan itu banyak kami alami. Dan kami sering sekali dijadikan musuh hanya karena menyampaikan kebenaran. Ya. Kami juga sering dijadikan musuh hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Oh berapa itu? Banyak sekali. Kami Tuhan utus nanti pergi ke Batam, Tuhan utus pergi ke Sulawesi, Tuhan utus pergi ke NTT, Tuhan utus pergi ke Semarang, Tuhan utus pergi ke Surabaya. Ya, ini sudah kami alami semua. Ya, sudah kami alami. Kami sampaikan pesan Tuhan itu, oh tidak diterima. Akhirnya apa? Balik mengoyakkan kami mereka. Ya. Kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau sekiranya kita ada satu contoh ya, duel gitu, saling tonjokan masih lumrah lah ya. Saya dimusuhi, ini enggak ada, hanya Bu ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu katakan, jual hartamu dan pakailah itu untuk penginjilan. Nah, seorang ini berkata, tunggu saya dengar langsung lah dari Tuhan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya berjauhan. Ya, saya sampaikan pesan Tuhan kepada seseorang. Bapak, Ibu, Tuhan sampaikan kepada saya tinggalkan kota ini. Karena ada panggilan Bapak yang besar atas satu wilayah yang Tuhan sudah berikan. Dan wilayahnya adalah ini.
Ya, oh iya terima kasih Bu, tapi segitu saya pulang, wow, kembali lagi saya dihujat. Ya, jadi saya dimusuhin orang, ya, difitnah orang hanya karena hal-hal seperti ini. Karena kalau saudara tanya kejahatan yang saya perbuat kepada mereka, saya bisa jamin saya tidak punya kejahatan kepada mereka. Ya. Jadi kalau saudara pun mendengar dari kiri dan kanan, ya hati-hati dengan Ibu Henis Tumorang sesat itu. Coba saudara tanya, apa sih salahnya Ibu Henis Tumorang? Saya bisa jamin, bahkan dari perkataan dari mulut saya bisa jamin. Ya. Kemarin saja saya dituduhkan, ya, saya menghujat katanya, menghujat dia. Padahal saya tidak menghujat, saya hanya sampaikan, Bu, jangan biarkan iblis menguasai hatimu, lepaskan kecewamu hanya itu. Apakah kalimat seperti itu menghujat? Menyadarkan tepatnya, bukan menghujat. Ya. Nah, karena menghujat itu satu contoh, dia seorang dari Tuhan, saya katakan, dasar kamu dari setan, ya baru itu menghujat. Ya. Tapi kalau hanya saya katakan sadar, jangan biarkan iblis bekerja, lawan kemarahanmu, ya kalau itu kan teguran. Ya memang kadang saya menyampaikannya tegas, ya. Jadi bukan menghujat, beda ya menghujat, ya. Seperti itu, ya. Dan luar biasanya kami banyak ditinggalkan juga karena apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Ya, di saat kami menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan doktrin-doktrin manusia yang sudah berjalan saat ini, kami kembalikan ke kemurnian, ya, sehingga terjadi penolakan-penolakan, terlebih tentang apa? Binatang haram. Ya. Saya akan tetap sampaikan kepada saudara tentang binatang haram. Karena apa? Sesungguhnya itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Jadi jangan dikecohkan dengan pemberitaan-pemberitaan. Saya sampaikan kepada saudara. Sebenarnya topik yang mau saya ambil secara pribadi, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena banyak orang mengandalkan manusia. Apalagi sekarang, ya. Ada satu di YouTube, ya, yang lagi booming-boomingnya. Karena memang dia pintar, ya. Ini sesosok yang masih muda. Mohon maaf saya tidak akan sebutkan nama, ya. Sesosok yang masih muda, ya, umurnya paling 20-an 30-an lah, ya. Saya tidak tahu, ya, dia laki-laki apa perempuan, karena banyak pertanyaan ini datang sama saya. Saya bilang jangan tanya saya, tanya orangnya langsung, ya. Nah, karena dia seperti perempuan katanya, tapi dia katakan dia laki-laki. Saya hanya bilang ya sudah, ciri fisik saja, lihat jakunnya ada enggak. Karena kalau laki-laki ada jakunnya, ya, kalau enggak ada jakunnya berarti bukan perempuan, bukan laki-laki tetapi perempuan. Itulah dulu secara pandangan manusia. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen. Ya, karena enggak hanya 1-2 orang yang bertanya, Bu, coba tanya Tuhan, si ini perempuan apa laki-laki? Ya, janganlah sampai segitunya kita tanya Tuhan lah, ya. Ya, jangan kita jadikan Tuhan itu seperti dukun, ya. Saudara bisa melihat. Itu saja ciri fisik yang saya sampaikan, ya. Nah, lihat, ya. Dia ada jakunnya enggak? Laki-laki semua kan ada jakun. Ya sudah, saudara jumpai dia saja. Coba raba ada jakunnya atau tidak. Sekalipun itu kecil, pasti diraba, pasti ada jakun. Ya, itu laki-laki. Semua laki-laki, ya, memiliki itu, ya. Dan dari suara bisa juga, ya, dari suara, ya. Karena banyak juga suara ini nggak bisa dirubah, ya. Kita lihat si yang ujung namanya si Luna, ya. Dia kan laki-laki, cantik sekali dia, tapi suara tetap tidak bisa dirubah, ya. Nah, jadi di samping itu, supaya saudara bisa melihat, ya, kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan, ya. Pengetahuan, oke, mantap, saya katakan mantap. Tapi saya katakan kepada saudara, pengetahuan tanpa dibarengi roh sama saja itu mati, ya. Nah, karena ini kitab suci yang kita baca ini, ya, tanpa ini dihidupi oleh roh, ini hanya sebatas huruf yang mati. Jadi rohlah yang menghidupi, ya. Nah,
Jadi saya sampaikan kepada saudara, tadinya yang saudara sudah beriman ya akan firman, apalagi tentang pengudusan Sabat, tentang nama Bapa, tentang binatang haram. Nah, setelah mendengar itu tergoncangkan, saudara mengandalkan siapa? Manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Andalkan firman. Kenapa saudara harus mengandalkan manusia? Hanya dengan fasihnya saudara lihat ya, di saat mereka itu menjabarkan semua ini, ya. Oh, ahli Taurat sangat luar biasa menjabarkan semua firman. Tetapi bagaimana pengenalan mereka akan Yahusua HaMasiah yang di dalamnya adalah Roh Kudus? Bisa enggak mereka kenali? Tidak. Itu satu bukti nyata, satu pelajaran penting yang saudara harus ingat, ya. Di saat Tuhan Yahusua datang, itu adalah Elohim yang nyata datang ke dalam dunia. Apakah ahli Taurat mengenali siapa dia? Bahkan ahli Taurat itu menangkap dia dan menyalibkan dia. Nah, apakah di zaman ini dengan pintarnya orang ya menjabarkan ini menjadi satu patokan kepada saudara sehingga saudara lupa akan kemurniannya, ya? Dan memang kalau saya bukakan ayat-ayat untuk menghalalkan binatang haram, ya, sangat masuk logika, ya. Bahkan orang-orang menjadikan hari peribadatan, ya, menjadi hari Minggu. Saudara pun masuk logika. Hanya yang saya mau tanya kepada saudara tentang hari Sabat, adakah di dalam kitab suci ini tertulis kalau itu sudah dirubah menjadi hari Minggu? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah binatang haram nyata tertulis di dalam kitab suci sudah dihalalkan? Ada? Kalau itu tidak ada, apa susahnya bagi saudara untuk taat akan kitab suci saja? Bukan apa kata manusia. Sehingga di saat penghakiman, yang tadinya saudara sudah menelaah dan sudah dihidupi Roh Kudus hanya karena mendengar penjabaran-penjabaran mereka secara teologis atau secara pengetahuan mereka, apalagi mereka pintar menjabarkan dengan bahasa-bahasa Ibrani, ya. Akhirnya, oh iya, mereka kan sudah belajar, ya. Ibu Heni apalah, mana ada sekolahnya itu, ya. Nah, dan kita apalah ilmu kita mempelajari kitab suci ini. Mereka kan sudah belajar sampai ke Ibrani. Buktinya mereka bisa berbahasa Ibrani segala macam. Oh, ahli Taurat kan dari sana, ya. Akhirnya Roh Kudus yang memberikan penafsiran kepada diri saudara itu jadinya tertutup di penghakiman, ya. Hai engkau, kenapa engkau tidak menguduskan Sabat bagiku, kata Tuhan. Kan engkau sudah bangkit di hari yang ketiga. Itu kan hari Minggu, Tuhan. Ya sudah, kami merayakannya saja. Jadi kami menguruskan hari Minggu saja sebagai hari peribadatan. Di mana tertulis? Karena Elohim akan menghakimi seluruh umat manusia dengan kitab suci, dengan apa yang tertulis. Sama dengan, ya, hakim mengadili, ya, terdakwa dengan hukum-hukum yang berlaku. Dengan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga Elohim akan menghakimi umat manusia dengan hukum-hukum yang tertulis, ya. Karena saya juga melihat pengajarannya, ya. Dia mengatakan, oh itu kan hari Sabat itu adanya di jauh di sana, ya. Loh, emang ini asalnya dari mana, ya? Kitab suci yang kita pegang ini berasal dari mana? Pengajaran kekristenan yang kita anut sekarang ini berasal dari mana? Siapa pelopornya ini? Apa lahir sendirinya di Indonesia? Ini kitab suci ini dari sana, dari Yahudi sana, dari Israel sana. Kita ini kan tunas-tunasnya. Jadi apa bedanya mereka dengan kita? Kenapa kita mengatakan hanya Yahudi saja yang berhari Sabat? Hanya Israel saja yang berhari Sabat? Yahudi artinya adalah orang yang mengenal Tuhan. Itu Yahudi, bangsa Yahudi yang hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, ya.
Nah, kekristenan itu disebut ada setelah apa? Datangnya Tuhan Yahusua. Ya. Inilah yang ditolak oleh mereka. Mereka tidak menerima Mesias, mereka masih menantikan Mesias. Tetapi pada dasarnya kitab bangsa Yahudi itu dengan kitab kita ini sama. Hanya mereka itu hanya memakai perjanjian lama. Tidak ada cerita Tuhan Yahusua. Tetapi kita yang sudah menerima kasih anugerah, kasih karunia, kita ada di dalam kitab perjanjian baru. Tetapi tanpa menghilangkan kitab perjanjian lama. Jadi kalau alasan saudara untuk tidak memakan, untuk memakan binatang haram dengan alasan, itu kan di perjanjian lama. Salah saudara. Perjanjian lama ini masih ada tetap sampai sekarang, ya. Perjanjian baru itu meneguhkan perjanjian lama. Menggenapi hukum Taurat, karena hukum Taurat itu ada di perjanjian lama. Hukum Taurat itu bukan semata-mata hanya berbicara sabat dan binatang haram, saudara. Semua diatur di sana. Jangan mencuri itu hukum Taurat, jangan berzina itu hukum Taurat. Jangan mencuri itu hukum Taurat. Dan itu tidak ada di perjanjian baru. Itu semua di perjanjian lama. Jadi perjanjian baru ini untuk meneguhkan, ya, di dalam hukum kasih karunia, ya, itulah kegenapan. Dibilang kegenapan, ya, bukan perombakan, ya. Tidak ada pembatalan, tetapi yang ada kegenapan dari hukum Taurat, yaitu apakah? Kasih. Karena untuk apa kita melakukan semua hukum Taurat ini kalau kita tidak ada kasih? Sama seperti seorang kaya yang Tuhan katakan, ya, di saat dia bertanya, ya, bagaimana dia untuk dapat masuk surga, ya. Nah, Tuhan katakan dia untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Sejak muda dia sudah melakukannya. Berarti semua hukum-hukum ini sudah dilakukan. Nah, itu benar di mata Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan katakan, pergilah, pulanglah, jual hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain. Di sana dia tidak mampu. Sementara di sana Tuhan mengajarkan apakah? Kasih, supaya dia hidup tidak mementingkan diri sendiri. Karena keadaan manusia di akhir zaman itu tadi salah satunya adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi kegagalan daripada orang kaya itu di saat dia tidak bisa menjual hartanya dan membagikannya kepada orang lain. Karena apa? Dia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, jadi clear, ya. Jadi ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saudara juga mengandalkan saya, Hendy Situmorang, maka salah. Karena saya pun terbatas. Tetapi saya akan selalu mengajarkan saudara untuk tetap mengikuti apa yang tertulis. Back to Bible. Sekalipun di gerejamu tidak diajarkan hal demikian, maka tetap saya sampaikan, jadilah pelaku firman, bukan pelaku doktrin gereja. Karena doktrin gereja itu berjalan dengan filsafat manusia. Di zaman kisah para rasul itu pun sudah terjadi, ya. Jadi ingat, dimanapun engkau beribadah, ya, tetaplah melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci. Imanmu bertumbuh karena pembacaan kitab suci, bukan karena engkau pergi ke gereja, ya, karena pembacaan kitab suci. Ya. Jadi baca kitab suci. Wah, kalaupun engkau pergi ke gereja, ya, tetap baca kitab suci supaya imanmu semakin bertumbuh. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Di saat kita membaca ada pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah maka iman kita akan semakin bertumbuh. Oh iya, di sini dikatakan kita harus setia. Oh iya, di sini dikatakan kesukaan Tuhan adalah pengenalan kita akan Dia. Oh iya, di sini dikatakan jikalau kesetiaan dan ketaatan itulah yang membawa kita untuk mencapai kerajaan sorga. Kan karena banyak membaca kitab suci, dapat pengetahuan, sehingga semakin bertambah-tambahlah iman kita, ya. Jadi sekali lagi, dimanapun engkau bergereja atau beribadah, tetap back to Bible. Sekalipun pendetamu mengatakan, oh gini bu, tentang sabat, tentang binatang haram, tentang nama, begini. Peganglah apa yang ada padamu, jangan sampai mahkotamu diambil oleh orang lain. Di saat engkau telah mendapatkannya, pegang itu. Ya.
Kebenaran itu tidak bersumber daripada manusia, tetapi kebenaran itu bersumber daripada Elohim. Dan bagaimana Elohim menyampaikannya? Melalui ini. Jangan pernah menyimpang dari apa yang tertulis. Ya, jangan pernah menyimpang. Jangan pernah berjalan dengan apa kata pendetamu, tetapi apa kata firman Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan dan engkau akan dinyatakan sebagai pemenang di saat hari kedatangan Elohim tiba. Ya. Jadi ingat, kita kembali ke awal, ya. Biarlah kiranya ibadahmu jangan dibenci Elohim, ya. Namun biarlah kiranya ibadahmu dikenan oleh Elohim, ya. Biarlah ibadahmu itu mengandung kuasa, ya. Engkau harus menguasai dirimu. Buah roh yang ke-9, penguasaan diri, harus kuat di dalam diri kita, ya. Penguasaan diri. Ingat, engkau yang di altar bukan berbicara panggung seni, bukan berbicara pentas seni, tetapi engkau melayani Elohim di sana, bukan melayani manusia, melayani Elohim dan mengajak manusia melayani Elohim. Itulah fungsi seorang worship leader, ya. Jangan engkau untuk penampilanmu luar biasa persiapanmu, namun hatimu tidak siap untuk mengundang Roh Kudus, ya. Jadi bagi saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada, lakukanlah itu, ya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini tetap menyala di dalam diri kita masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini, untuk senantiasa kita pegang, ya. Ingat, karena kasih Tuhan saudara dan saya ada, karena kemurahannya, karena kebaikannya, kesetiaannya, kelemah lembutannya, ya, karena kesabarannya kita ada sampai hari ini, ya. Oleh karena itu kuasailah hatimu dalam segala hal, supaya kita bisa sama seperti Tuhan, ya, memiliki buah roh. Dan seseorang yang kepadanya Elohim berfirman, lihat dari buahnya. Kalau dia mengatakan Tuhan berfirman kepada dirinya, namun masih sulit untuk melepaskan pengampunan, masih sulit untuk melepaskan kekecewaan, maka Elohim tidak akan berfirman. Yang ada suara hati dan pikiran, dan itu bisa berjalan, ya. Dan bagi saudara yang masih belum melepaskan pengampunan, saya sarankan hari ini lepaskan pengampunanmu, lepaskan pengampunanmu, ya. Untuk apa? Kita berdoa. Untuk apa? Kita bersekutu. Tuhan tidak akan berkenan dengan semua itu. Karena Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita jikalau kita tidak mengampuni sesama kita manusia. Wahyu pasal 14. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Tuaian di bumi. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Wahyu pasal 15. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba. Bunyinya, "Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu." 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Wahyu pasal 16. Ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah
bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.